Halo. Oke. Kami melanjutkan selanjutnya adalah untuk membacakan ataupun mengampu daripada acara penyampaian tata tertib. Silakan, Sir. Mr. Andi. Baik. Bapak Ibu, selama pandemi, baik kami sampaikan. Next, Mr. Selama pandemi Corona, anak belajar dari rumah dan berkoordinasi dengan wali kelas. Jadi silakan, selama ini mohon maaf, belajarnya masih dari rumah. Kemudian anak wajib untuk mengikuti pelajaran saat pertemuan, baik itu secara daring, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian pada saat Zoom atau Google Meet, anak wajib memakai seragam bagi yang sudah punya ataupun yang sudah jadi seragamnya. Untuk yang belum jadi kami maklumi. Kemudian untuk anak wajib mengirimkan tugas. Jadi nanti kami akan mengirimkan tugas, kemudian mohon untuk Bapak Ibu bisa mendampingi anaknya untuk mengerjakan, kemudian kirim balik ke sekolah untuk dikumpulkan, untuk kami nilai materi-materi yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kita. Kemudian materi pembelajaran diambil oleh orang tua sesuai jadwal dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Next, Mr. Andi. Kemudian apabila sudah diizinkan atau untuk tatap muka ya, sebelum masuk anak diwajibkan untuk cuci tangan, pakai masker, bawa tisu dari rumah, dan juga sapu tangan bila perlu. Share screen, Sir, Mr. Andi. Ya. Kemudian akses masuk utama adalah dari pintu gerbang utama ya. Jadi tidak melalui pintu samping. Ini untuk cek suhu yang ada di satpam depan atau security depan sana. Jadi kami tidak melayani Pak Ibu yang datang melalui pintu samping, mohon maaf. Kemudian next, anak wajib mencuci tangan dari rumah ya, dari sebelum berangkat sudah cuci tangan, memakai masker, membawa tisu, sapu tangan, hand sanitizer bila diperlukan. Kemudian sebelum masuk lingkungan sekolah dan ruang kelas, anak juga wajib untuk cuci tangan di lingkungan sekolah yang ada. Kemudian orang tua diimbau untuk hanya mengantar saja, tidak perlu memarkir kendaraan di lingkungan sekolah. Itu ya. Kemudian orang tua tidak diperkenankan menunggu proses kegiatan belajar mengajar untuk menghindari kerumunan. Demikian. Next. Kemudian waktu pembelajaran selama masih larangan bertemu ya. Untuk sementara ini nanti apabila kita diizinkan PTM dengan waktu terbatas, nanti masuknya adalah untuk playgroup setengah 9 sampai jam 10. Ini masih sementara selama PPKM. Dan TKA jam 9 sampai jam 10.15. Selanjutnya TKP adalah jam 9 sampai jam 11. Ini sementara waktu. Kemudian next, apabila nanti sudah diizinkan, waktu yang sudah disepakati adalah jam setengah 8 untuk playgroup, TKA dan TKB. Namun untuk playgroup, jam setengah 8 sampai jam 10, ini Senin sampai Kamis ya. Kemudian Jumat setengah 8 sampai setengah 10. Kemudian TKA setengah 8 sampai jam setengah 11, Senin Kamis. Hari Jumatnya setengah 8 sampai setengah 11. Untuk TKB setengah 8 sampai jam 11 dan hari Jumatnya adalah setengah 8 sampai setengah 11. Itu untuk waktu pembelajaran apabila sudah diizinkan untuk tatap muka. Next. Kemudian next. Ya. Mohon peserta didik diantar dan jemput tepat waktu melalui pintu atau gerbang depan, pintu utama.
Apabila menjemputnya terlambat, harap memberitahukan kepada wali kelas masing-masing. Kemudian next, peserta didik datang ke sekolah paling lambat 5 menit sebelum bel berbunyi. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah, mohon orang tua untuk bisa memberikan keterangan pada pihak sekolah. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembiasaan bersama, senam ataupun devotion. Nah, seperti ini, itu adalah doa sebelum anak-anak memulai pembelajaran dan melakukan senam dari hari Senin sampai hari Jumat. Next. Kemudian mengenai seragam, kita punya 3 seragam yang kita punyai. Untuk hari Senin, teman-teman anak-anak kita memakai seragam batik ungu. Batik ungu. Kemudian untuk hari Selasa, next. Ya, untuk hari Selasanya, anak-anak pakai kaos hijau yang berkombinasi dengan bawahan abu-abu. Kemudian untuk hari Rabunya, hari Rabu Kamis, anak-anak memakai, kami ulang mohon maaf, hari Rabu Kamis pakai seragam hijau. Kemudian hari Jumat, anak-anak memakai seragam kaos putih ungu. Kemudian untuk hari Kamis minggu pertama, anak-anak diizinkan untuk memakai seragam bebas ataupun baju yang dari rumah bisa dipakai ke sekolah dengan ketentuan bebas, rapi, dan sopan. Next. Kemudian pada proses pembelajaran, anak-anak menerapkan budaya 3S, salam, senyum, dan sapa. Jadi untuk sementara kita salamnya pakai salam namaste, hanya menundukkan kepala saja, wajib senyum dan menyapa good morning atau selamat pagi. Next. Kemudian kita awali dengan doa sebelum dan sesudah kegiatan. Next. Apabila akan menyampaikan pendapat, diharapkan anak-anak untuk bisa mengangkat tangan ataupun tunjuk jari. Ini untuk melatih kesabaran daripada anak kita. Kemudian pada saat pembelajaran juga pada proses KPN, kita menggunakan voice level. Silakan di-share. Next. Ya, ada voice level ya. Yang pertama no voice atau tidak bersuara. Ini anak hanya mendengar ketika guru menjelaskan, ya, jadi tanpa suara. Kemudian menggunakan soft voice atau suara pelan. Ini apabila kerja kelompok atau doa secara pribadi. Selanjutnya normal voice atau suara normal digunakan apabila ngobrol bersama dengan teman atau bertanya kepada gurunya. Kemudian kita gunakan loud voice atau suara keras apabila anak-anak sedang memimpin pujian ataupun memimpin doa bersama. Selanjutnya, dibiasakan juga untuk minta izin apabila kita keluar dari kelas. Next. Dan usahakan anak-anak dibiasakan untuk biasa berjalan ya. Biasa berjalan daripada berlari. Ini untuk keselamatan anak kita juga. Next, sir. Ya, biasakan untuk berjalan. Selesai makan, anak-anak mencuci tempat bekalnya. Next, dan pada waktu makan, anak-anak menggantungkan tasnya di belakang kursi. Anak-anak tidak diizinkan untuk membawa uang ke sekolah. Kemudian, anak-anak wajib menabung next pada hari ya Senin dan Rabu. Itu. Next. Setiap hari Selasa dan Kamis, peserta didik membawa bekal nasi sayur. Monggo mau sayur apa saja silakan. Kemudian setiap hari Jumat, peserta didik makan bersama yang sudah disediakan dari sekolah. Kemudian setiap hari Jumat, peserta didik ada kegiatan jalan-jalan dan ibadah. Diharapkan untuk peserta didik bisa membawa uang
persembahan. Kemudian dilanjutkan makan bersama. Selanjutnya adalah next Mr. Randy. Oke, anak-anak wajib untuk memelihara kebersihan bersama dari rambut, kuku, telinga. Kita lihat beberapa potongan rambut. Di-share, silakan Mr. Andi. Next. Nah, ada 2 contoh potongan rambut. Silakan Bapak Ibu pilih. Tentu untuk yang kedua, anak laki-laki ini tidak wajar untuk anak-anak kita potongan rambut seperti itu ya. Misalkan pakai potongan yang sopan untuk anak-anak sekolah. Terlebih anak-anak kita adalah anak-anak TK. Kemudian ikut memelihara kebersihan lingkungan. Next, Mr. Andi. Ya, memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Jadi organik di tempat sampah warna hijau dan non-organik di tempat sampah warna kuning. Kemudian juga karena di sekolah ada banyak tanaman, wajib untuk merawat dan menjaga tanaman yang ada. Kemudian secara umum juga peserta didik ataupun anak kita wajib untuk hormat, patuh, dan sopan kepada kepala sekolah, guru, dan juga karyawan yang ada di sekolah Masehi. Selanjutnya juga saling menghormati, menyayangi, dan menghargai antar teman melalui perkataan dan perbuatan kita masing-masing. Pada saat jam pembelajaran, peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan area sekolah kecuali ada izin dari orang tua. Next, kemudian berkaitan dengan kewajiban kita sebagai orang tua, keterlibatannya dalam sekolah. Jadi orang tua ataupun wali wajib hadir dalam acara khusus, entah itu tatap muka ataupun online seperti ini, yang secara khusus diadakan oleh sekolah. Entah itu parents meeting pada awal tahun pelajaran, pembagian rapot akhir semester 1, dan juga pembagian rapot kenaikan kelas pada semester 2 nanti. Selanjutnya, tujuan diadakannya acara tersebut adalah agar tercapai kesatuan visi dan langkah sehingga orang tua dan siswa mendapat manfaat sebesar-besarnya dari sekolah. Jadi keuntungan kita apabila kita nggak ikut, kita rugi karena kita nggak punya informasi. Kemudian orang tua ataupun wali wajib memenuhi undangan berkonsultasi dengan wali kelas dan pimpinan sekolah berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Apabila tidak hadir, orang tua dalam acara parents meet dapat mengakibatkan kerugian bagi orang tua karena tidak mendapatkan informasi dari sekolah. Selanjutnya, demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan terlalu cepat. Kami harus berburu dengan waktu karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Banyak kekurangan, mohon maaf. Halo. Ya, terima kasih Mr. Joko untuk penyampaian ground rules kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan untuk penyampaian kurikulum yang akan disampaikan oleh Miss Diah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Miss Diah. Baik Miss Okta, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum supaya untuk kita pahami bersama ya Bapak Ibu, di mana kurikulum adalah nyawa dari sekolah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan Bapak Ibu. Ada tujuan, isi, bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman bersama untuk penyelenggara kegiatan pembelajaran, tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan. Kami sebagai guru-guru akan
berusaha untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu dengan kurikulum pedoman yang sesuai dengan PAUD kurikulum 13. Next, Mr. Andi, tolong di-share screen-nya. Next, selanjutnya. Oke. Terima kasih Mr. Andi untuk ini. Kurikulum yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tentu ada tujuan, isi, cara, pengaturan, itulah yang bisa kita ketahui bersama. Selanjutnya yaitu tentunya di dalam landasan pengembangan kurikulum. Mengacu ada landasan filosofi, sosiologis, ada yuridis, ada teoritis, ada pedagogik gitu ya untuk semuanya, untuk pendidikan yang ada. Selanjutnya yaitu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Tentunya kami sebagai guru-guru ada acuannya Bapak Ibu untuk tingkat pencapaian perkembangan yang akan kami nilai untuk anak-anak, yaitu ada moral dan agama, ada fisik motorik, ada kognitif, bahasa, sosial emosionalnya, dan seninya. Ini kami kelola untuk bersama-sama sebagai acuan di mana anak-anak untuk pembiasaan mereka baik saat ini pada masa pandemi baik yang dilakukan anak-anak dari rumah maupun nanti ketika pada saat tatap muka di sekolah. Di KPTK Masehi, kami kurikulumnya menggunakan kurikulum 13. Next, Mr. Andi, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi yang saat ini yang ada dan tetap bisa digunakan juga pada masa new normal nanti ketika telah PTM yang telah diizinkan oleh Dinas Pendidikan yang ada di tempat kita di Temanggung ini. Struktur kurikulum PAUD mencakup bidang pengembangan, pembentukan perilaku, kemampuan dasar yang dilaksanakan melalui kegiatan bermain anak secara bertahap dan tentunya juga berkesinambungan dan tentunya bersifat pembiasaan buat putra-putri kita semua. Next, selanjutnya. Tujuan pengembangan dari pengetahuan keterampilan dan sikap yang diperlukan anak untuk belajar di jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Kita tahu bahwa mengapa kurikulum itu penting untuk kita ketahui bersama. Tidak hanya kurikulum itu buat gurunya saja, tetapi untuk pengetahuan Bapak Ibu semua juga penting karena pada umur 6 minggu otak janin itu mendapat banyak aliran darah supaya banyak sel otak bisa tumbuh. Pada umur ini otak sama besar dengan badan janin. Betapa luar biasanya Tuhan ya yang sudah memberikan kepada putra-putri kita kecerdasan, kepandaian yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan kepada kita. Selanjutnya, kurikulum penting dalam memahami dan memfasilitasi anak usia dini. Next, selanjutnya. Usia 0 sampai 6 tahun, perkembangan anak berkembang sangat pesat hingga 95%. Maka masa kanak-kanak paling penting untuk sepanjang usia hidupnya. Bapak Ibu bisa baca pengalaman yang dialami anak itu akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk pendidikan, untuk di sekolah itu anak-anak hanya menerima 20%. Yang sangat terbesar adalah di dalam keluarga, yaitu 60%. Di masyarakat cuma 20%. Jadi kami mohon kerjasamanya ketika belajar seperti daring saat ini, masa pandemi ini, kami mohon kerjasamanya
Bapak Ibu di rumah untuk bisa membantu putra-putrinya di dalam belajar daring. Next, selanjutnya. Bentuk pelaporan kegiatan belajar anak dari rumah ya Bapak Ibu yang untuk saat ini yaitu bisa melalui video ataupun foto yang telah digabungkan menjadi satu. Mohon tepat waktu untuk bisa mengirimkan foto atau video tugas-tugasnya supaya tidak tertumpuk terlalu lama. Nanti malah Bapak Ibu jadi lupa. Bapak Ibu yang terkasih, pentingnya ada hubungan komunikasi yang baik dalam keluarga pada saat masa-masa sulit ini agar anak dapat tetap belajar dengan baik. Tentunya ya perlu banyak sekali orang sekampung untuk mendidik satu orang. Tidak hanya satu orang saja. Terima kasih Bapak Ibu, demikian paparan kurikulum yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Miss Okta. Mari Miss Okta. Ya, terima kasih Miss Diah untuk penyampaian kurikulum saat ini. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa kurikulum sangat penting untuk sekolah kita yang merupakan nyawa untuk sekolah ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian English class yang akan disampaikan oleh Miss Mani. Waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan untuk Miss Mani, monggo. Ya, terima kasih Miss Okta untuk waktunya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan tentang pelajaran bahasa Inggris yang ada di KBTK Masehi. Ya. Bahasa Inggris merupakan salah satu program unggulan di TK Masehi Temanggung. Di samping ada program KA 21. Jadi mengapa kita belajar bahasa Inggris sejak dini atau di usia PAUD? Ada 5 keuntungan belajar bahasa Inggris seperti yang ada di screen Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa percaya diri. Anak-anak sekarang sudah membawa gadget, telepon genggam, itu mereka sering membuka-buka YouTube, game, dan di situ banyak sekali kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini juga salah satu keuntungan mengapa kita belajar bahasa Inggris sejak dini. Yang kedua juga kreatif. Anak-anak akan sangat kreatif dalam mereka juga bisa berdiskusi, berbicara dalam bahasa Inggris dengan teman, dengan orang tua, bahkan juga dengan guru. Juga mereka kreatif dalam mungkin membuat sesuatu. Yang ketiga, mereka akan gemar membaca. Mereka akan suka dengan reading, baik itu membaca buku cerita, dan di sekolah ini banyak sekali buku cerita dalam bahasa Inggris. Jadi anak-anak bisa membaca buku-buku tersebut. Yang keempat, mereka akan mudah bersosialisasi. Seperti kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini sudah globalisasi begitu. Jadi segala sesuatu mungkin kita menjumpai banyak sekali kata-kata di dalam bahasa Inggris. Jadi anak-anak bisa tahu gitu ya, tahu oh ini saya menjumpai seperti ini, kata-kata seperti ini mereka akan tahu walaupun dengan kata-kata yang mudah dan sederhana. Dan yang kelima akan meningkatkan interaksi orang tua dengan anak, increase parent-child interaction. Jadi mungkin anak-anak akan lebih berinteraksi dengan orang tua menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, mulai kapan anak-anak TK Masehi belajar bahasa Inggris? Jadi akan dimulai di tingkat TKA dan TKB. Jadi untuk playgroup atau KB belum
mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita memulai pelajaran bahasa Inggris di tingkat atau jenjang TKA. Dan buku yang akan kita gunakan adalah buku Super Safari dari Cambridge. Ya, jadi itu akan ada buku sendiri yang akan anak-anak gunakan. Kemudian, jadi kita menggunakan dua level buku yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu level yang pertama. Level pertama, Super Safari level yang pertama, itu digunakan untuk jenjang TKA. Jadi kita akan menggunakan workbook, di situ ada berbagai macam aktivitas yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Dan yang kedua adalah Super Safari level 2 atau level 2 untuk anak-anak kita di jenjang TKB. Kita akan menggunakan yang workbook juga atau buku-buku aktivitas, tugas-tugas. Kemudian, apa saja yang dipelajari dalam bahasa Inggris? Nah, di sini ada banyak sekali. Ya, kita akan belajar dalam tema. Nanti ada tema numbers atau toys dan sebagainya. Dan yang akan kita pelajari adalah vocabulary atau kosakata yang sederhana. Jadi anak-anak akan mempelajari untuk TKA kita mempelajari paling tidak 4 sampai 5 kata. Kemudian untuk TKB nanti akan mempelajari 5 atau 6 kata, kosakata sederhana. Di samping kosakata, nanti kita akan belajar juga menyanyi atau sing a song. Nanti akan ada musik yang akan di-share gitu ya. Kemudian di samping itu ada story atau cerita singkat bergambar. Nanti akan ada cerita singkat bergambar. Kemudian yang terakhir, next. Nah, ini adalah contoh aktivitas yang ada di buku Super Safari Workbook yang nanti anak-anak punya. Contoh aktivitasnya adalah seperti ini, mungkin dalam tema My Class, itu hanya memberi garis atau menarik garis. Jadi di dalam buku Super Safari Workbook itu, kita lebih akan ke psikomotor atau motorik halus anak-anak, bagaimana anak-anak menarik garis, membuat gambar, menggambar, dan juga mewarnai. Nah, untuk saat ini, karena masih dalam belajar dari rumah atau online, nanti anak-anak akan pembelajaran nanti akan via YouTube, nanti akan ada YouTube mungkin untuk penjelasannya melalui YouTube. Kemudian juga nanti ada kita share pembelajaran lewat PDF mungkin nanti dari Google Drive, dan ada Zoom Meeting. Untuk Zoom Meeting ini nanti akan kita koordinasikan bersama dengan kelas-kelas yang lain. Jadi Zoom Meeting nanti akan dalam satu jenjang kelas, jadi misalnya untuk TKA kita satu TKA, kemudian TKB, dan satu TKB begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bahasa Inggris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih Miss Okta. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Miss Manik untuk penyampaiannya kali ini tentang bahasa Inggris. Luar biasa ya Bapak Ibu. Menarik sekali. Jadi tidak sabar untuk belajar bersama dengan TK Masehi ya. Dan jangan pernah patah semangat untuk kita semua, walaupun saat ini pembelajaran online, tetapi kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, saya akan mengingatkan kembali Bapak Ibu, bagi ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan, boleh silahkan langsung chat saja, nanti saat tiba waktunya di sesi tanya jawab akan kami jawab.
Begitu ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan memasuki di sesi penyampaian KA21 yang akan disampaikan oleh Miss Joanna Liani. Waktu dan tempat saya persilahkan Miss Jo. Terima kasih Miss Okta. Selamat pagi Bapak Mama yang terkasih, Shalom. Perkenalkan saya Miss Joanna atau biasa dipanggil Miss Jo. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai KA21 atau kelas abad 21. Mengapa sih ada kelas abad 21? Mr. Andi bisa... Oke, mengapa sih ada kelas abad 21? Ini karena adanya tuntutan hidup di masa depan yang tidak pasti atau bisa dibilang kita saat ini ada di era disrupsi. Kita tidak bisa menebak masa depan anak-anak kita itu seperti apa, pekerjaan apa yang akan ada di masa depan seperti itu. Apa saja faktor-faktornya? Bisa kita lihat di layar bersama, ada globalisasi yang menuntut kemampuan berkomunikasi kreatif dan berpikir kritis. Inovasi. Ada masalah sosial yang menuntut kemampuan berpikir kritis. Ada perubahan yang cepat. Jadi kita memerlukan untuk kemampuan beradaptasi dan arus informasi yang cepat untuk membuat kita selalu berpikir terbuka, aktif belajar dari berbagai sumber. Selanjutnya, perubahan apa saja yang telah terjadi di dunia pendidikan. Kalau dulu kebanyakan beranggapan bahwa mencari ilmu itu ya di sekolah gitu. Tapi sekarang pendidikan bukan hanya melalui sekolah, namun yang utama tadi telah disampaikan oleh Miss Diah bahwa pendidikan yang utama adalah di keluarga dan dipengaruhi juga oleh lingkungan gitu. Selanjutnya pada saat saya sekolah dulu ada kebiasaan menghafal. Kalau jawaban nggak sesuai buku berarti salah gitu. Tapi sekarang pendidikan sudah mulai terbuka dengan membiasakan anak untuk berpikir. Dari penilaian juga berbeda. Kalau penilaian dulu hanya berorientasi pada nilai kognitif yang dilambangkan dengan angka-angka, tapi sekarang penilaian dengan penilaian proses, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan kreativitas juga lain-lain. Dari sumber ilmu, kalau dulu kita juga terbatas hanya dari LKS, terus kita hafalkan seperti itu. Sekarang siapa yang nggak kenal Google, siapa yang nggak kenal YouTube. Terus di TK Masai juga ada Zoom dan YouTube TK Masai juga ada gitu, terbuka untuk sumber ilmu dan sumber belajar yang lebih banyak seperti itu. Kalau dulu siswa dituntut untuk duduk tenang, anteng, mendengarkan, atau bisa dikatakan siswa pasif, sekarang siswa dituntut untuk lebih aktif seperti itu. Nah, sudah saya sampaikan juga bahwa dulu orientasi belajar kita hanya pada guru, seakan itu guru segalanya dan guru yang tahu segalanya gitu. Tapi sekarang orientasi pada siswa. Siswa butuh apa, ingin tahu apa, guru membimbing, membantu dan mendampingi seperti itu. Nah, di KA21 ada apa saja sih? Yang pertama ada karakter building, yang kedua ada life skill di era abad 21. Ini ada 4C, yaitu activity, polangan, kemampuan untuk memahami sebuah masalah dan menentukan pilihan, dan tentu saja untuk meningkatkan kreativitas kita. Yang ketiga ada literasi, ada cross culture, bagaimana kita memahami keberagaman budaya. Yang terakhir ada spiritual, emosional, dan ada IQ, kemampuan anak untuk menalar, memahami, memecahkan masalah, dan merencanakan sesuatu. Nah, tujuan dari kelas KA21 ini yang untuk TK berdiri kokoh di atas keunikan diri dan kreatif explorer untuk anak. Gitu. Di Yayasan Sekolah Kristen Masai sendiri mempunyai program Smile yang akhirnya kita adopsi di kelas abad 21 ini. Apa itu Smile? Smile yang pertama, S, trusting. Start by trusting in God.
Diharapkan anak mampu menunjukkan perilaku penuh syukur dan berintegritas dalam bekerja yang berlandaskan takut akan Tuhan. Kemudian ada M itu make a responsible choice. Kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita untuk tujuan khusus, jadi harus menjalani hidup kita dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Yang ketiga ada I have passion to others, yang berarti diharapkan anak itu mampu berguna untuk diri sendiri, orang lain, dan terutama untuk Tuhan. Yang berikutnya ada L, let's be brave. Ini diharapkan anak mampu menunjukkan perilaku pribadi yang tangguh, ulet, dan berani. Yang terakhir adalah everyone smile. Sebagai anak Tuhan, diharapkan anak itu selalu penuh damai dan sukacita. Begitu untuk kelas KA21 ini, kelas khusus akan dimulai pada tingkat TKA yang akan didampingi oleh saya dan nanti TKB oleh Mr. Yudi. Dan untuk KB, kelas abad 21 ini masuk ke pembiasaan anak dalam setiap proses belajar dan bermainnya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Miss Okta. Silakan Miss Okta. Ya, baik, terima kasih Miss Jo untuk pemaparannya tentang KA21. Jadi lebih jelas ya Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya tanya ada apa sih di KA21, dan saat ini Miss Jo sudah memaparkan dan sungguh jelas bahwa di sini kita diajarkan untuk tidak hanya belajar melulu maksudnya di akademis ya, tetapi dalam karakter itu juga paling penting untuk anak-anak usia dini. Begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tentang informasi biaya yang akan disampaikan oleh Miss Tuti. Waktu dan tempat saya silakan. Miss Tuti. Oke, terima kasih Miss Okta. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang informasi biaya pendidikan untuk putra-putri panjenengan yang belajar di KB dan TK Masehi tahun pelajaran 2001-2022. Nah, kegiatan pembelajaran sekolah dapat berjalan dengan baik, tentunya ada kerjasama yang baik dari sekolah dengan wali murid. Yang intinya bahwa segala sesuatu bisa mendapatkan hal yang baik, tentunya butuh biaya. Ya, seperti pepatah mengatakan Jerbasuki Mowobeo. Ya. Nah, adapun untuk biaya putra-putri panjenengan selama belajar di KB TK Masehi selama 1 tahun ajaran 2021-2022, itu uang alat dan buku sebesar 300.000, kemudian uang buku Cambridge atau buku bahasa Inggris sebesar 145.000, uang kegiatan anak 350.000. Jadi total keseluruhan biaya yang ditanggung yaitu 795.000 rupiah. Biaya tersebut digunakan sebagai berikut. Untuk uang alat dan buku, anak akan mendapatkan buku perlengkapan alat tulis, lembar kegiatan atau LK, rapot, foto rapot, dan lain-lain. Sedangkan untuk uang kegiatan anak dialokasikan untuk kegiatan MOS, HUT RI, Pepengkris, Natal, Paskah, Tahun Baru, dan lain-lain. Untuk uang Cambridge, uang buku bahasa Inggris, buku ini digunakan dalam 1 tahun pembelajaran. Catatannya yang saya sampaikan, bagi anak KB dan TKA tahun ajaran 2020 dan 2021, ada sisa uang kegiatan tahun lalu, yaitu tahun ajaran 2019-2020, sebesar 2020-2021 sebesar Rp70.000. Jadi untuk biaya tahun pelajaran 2021-2022, anak-anak dibebani biaya sebesar Rp725.000 bagi TKA, sedangkan untuk KB karena tidak menggunakan buku bahasa Inggris,
Jadi nanti dikurangi biaya untuk bahasa Inggris sebesar 145.000. Jadi yang ditanggung untuk KB yaitu sebesar 580.000. Dan untuk anak KB, TKA, TKB baru, dan TKB yang mengulang dengan biaya 795.000. Nah, dari total semua uang biaya dimohon untuk membayar 50% dari total keseluruhan pada saat pengambilan tugas anak-anak di sekolah. Dan sisa 50% dibayarkan paling lambat sampai bulan Desember 2021. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon kerjasamanya sehingga pembelajaran di KBTK masih bisa berjalan, tentunya membutuhkan biaya. Oleh sebab itu kami mohon dari Bapak Ibu untuk bisa memahami hal ini sehingga pembelajaran ini bisa berjalan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Miss Tuti untuk pemaparannya tentang biaya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu boleh bertanya untuk setiap sesi tadi atau untuk biaya ini, langsung saja chat, nanti kami akan menjawabnya sebisa kami. Dan untuk biaya ini, saya mau bertanya ya Miss Tuti, tadi kan penyampaiannya untuk KB dan TKA ada sisa biaya. Nah, ini yang sisa biaya itu kan yang tahun kemarin, berarti kalau yang KB baru sekarang kan tidak ada sisa biaya ya, Miss Tuti ya? Oke, Miss Okta, untuk tahun ini KB yang baru membayarnya. Volumenya tolong Miss Tuti supaya wali murid juga mendengarkan. Ya. Oke, akan saya tanggapi dari Miss Okta. Sudah. Untuk tahun ini yang KB anak baru tetap membayarnya penuh, ya, penuh. Tadi sejumlah 650.000 untuk KB, sedangkan untuk TKA 795.000. Oke, baik. Terima kasih, Miss Tuti. Jadi, untuk KB tadi, Bapak Ibu sudah mendengarkan ya, bahwa kecuali buku Cambridge yang sesuai yang sudah disampaikan Miss Tuti, dan dikurangi untuk Cambridge saja untuk yang KB. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan langsung chat saja. Barangkali ada yang mau bertanya mengenai penyampaian ground rules mungkin, atau untuk kurikulum, atau mungkin tadi untuk English class KA21, dan yang terakhir ini untuk penyampaian biaya, mungkin ada yang kurang jelas, boleh disampaikan atau boleh ditanyakan melalui chat saja, nanti akan coba kami tanggapi. Sambil menunggu, saya akan menyampaikan kembali bahwa untuk setiap anggaran itu, yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Tuti, diharapkan untuk Bapak Ibu semua, untuk pengambilan tugas besok akan dilaksanakan pada tanggal 4. Dan syaratnya adalah membayar paling tidak 50% dari biaya yang sudah disampaikan oleh Miss Tuti tadi. Jadi untuk syarat pengambilan tugas untuk besok tanggal 4 adalah membayar 50% untuk biaya-biaya yang tadi sudah disampaikan. Dan selanjutnya paling lambat bulan Desember untuk sisanya. Begitu ya Bapak Ibu? Saya masih menunggu untuk pertanyaan. Sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu Guru TK Masehi? Saya menambahkan, Miss. Saya mau bertanya. Oh iya. Mungkin apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Miss Tuti, itu nanti bisa dikirim filenya itu di grup, sehingga kami bisa jelas melihat
baik masa pembayaran, besarnya biaya baik untuk TKA, TKB, atau playgroup. Dari situ kan kita semua para orang tua bisa tahu kan, kalau dari penjelasan paparan Zoom ini, mungkin kami ingatnya cuma jam ini aja, tapi untuk berikutnya kami bisa lupa batasnya kapan untuk kami membayar gitu. Jadi bisa di PDF dikirim ke grup sehingga kami jelas melihatnya. Mungkin itu aja mungkin. Oke, terima kasih Pak Steven ya ini ya. Ya. Terima kasih untuk tambahannya. Baik, nanti kami akan lebih jelasnya kami akan sampaikan melalui grup WA kelas masing-masing ya, supaya lebih jelas dan lebih ada catatannya supaya lebih tahu dan lebih dimengerti lagi. Nah, untuk saat ini barangkali ada yang bertanya, boleh langsung dinyalakan aja mic-nya, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Jadi tidak harus chat, langsung bicara aja nggak apa-apa, boleh. Silahkan Bapak Ibu, saya persilahkan, ada waktu. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Selain Pak Steven tadi yang menyampaikan usulannya, dan terima kasih sekali ya Pak Steven atas usulannya untuk kami, nanti kami akan menindaklanjuti untuk itu. Baik, Ya, yang lain? Saya rasa tidak ada yang bertanya lagi. Atau Mr. Joko mau menambahkan? Ya, sedikit tambahan aja untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa nanti tentang ground rule ataupun mata-mata yang lain, nanti Bapak Ibu semuanya akan mendapat buku ya. Jadi pada saat pengambilan nanti ada buku yang disebut dengan annual book. Jadi semuanya akan dibagi ke Bapak Ibu semuanya. Begitu tambahannya. Semangat ini. Terima kasih Mr. Joko untuk tambahannya ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, nanti kita semua Bapak Ibu wali murid akan mendapatkan annual book untuk saat pengambilan tugas besok tanggal 4. Nah, itu nanti di situ beberapa hal yang sudah kami sampaikan tertulis di situ. Ya, demikian Bapak Ibu. Sekali lagi saya akan memberikan kesempatan untuk yang bertanya, boleh langsung dinyalakan mic-nya. Oh, sepertinya tidak ada ya. Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan. Boleh mengikuti parents meeting pada kesempatan ini walaupun kita bertemunya lewat online, tetapi tidak mengurangi rasa melengkapi sebenarnya sampai masih kurang jelas. Nanti kita akan sampai atau bisa bertanya juga. Selanjutnya kita akan tutup saja acara ini dengan berdoa. Doa penutup yang akan dipimpin oleh Miss Yeyen. Silahkan Miss Yeyen untuk berdoa penutup. Terima kasih kepada Miss Okta. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa karena Tuhan telah memimpin acara demi acara kegiatan kita dari awal hingga akhir kegiatan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu, buat pimpinan-Mu dari awal hingga akhir kegiatan ini. Tuhan, kami masih tetap memohon penyertaan-Mu untuk setiap program-program yang ada, untuk setiap kegiatan yang telah tersusun di KB TK Masehi ini. Kami juga berdoa untuk orang tua murid Tuhan, dengan segala beban yang ada saat ini, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kemampuan, kemudahan, dan kelimpahan untuk dapat memenuhi segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya, kami serahkan anak didik kami,
semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam sekolah kami ini Tuhan, dan biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Miss Yayan untuk doanya. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama dulu ya. Silahkan untuk kameranya boleh di-on-kan untuk Bapak Ibu semuanya supaya kita boleh mengambil gambarnya. Mr. Andi silahkan untuk mengambil gambar kita semua supaya hari ini kita mempunyai kenangan yang luar biasa ya Pak Ibu ya. Walaupun kita nggak bertatap muka, tetapi kita bisa saling tatap muka lewat layar kita masing-masing. Baik, silahkan dinyalakan untuk Baik Bapak Ibu, nanti pada hitungan ketiga, Bapak Ibu silakan bergaya bebas. Silakan. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Miss Okta. Ya, terima kasih Mr. Andi. Sudah foto bersama ya Pak. Demikian acara pada pagi hari ini. Kita akan akhiri saja karena kita sudah berdoa. Jadi saya akan mengakhiri selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.